Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyambung apa yang saya utarakan kemarin yang dulu, yang berhubungan dengan sangkan paraning dumadi. Kita sekarang hidup di dunia, otomatis kita akan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita hidup di dunia pasti akan berhubungan dengan kebutuhan, keinginan, dan cita-cita. Semuanya itu harus kita tata dengan sebaik mungkin. Kasarannya, tentu saja kita harus bekerja atau membuka pintu rezeki itu dengan pekerjaan. Ada yang mengatakan bahwa pekerjaan itu salah satu dari pintu rezeki. Pintu rezeki selanjutnya adalah doa, dan selanjutnya adalah ketawakalan. Saudara-saudaraku, mungkin bagi para penganut rohani atau pelaku rohani, ada yang punya prinsip bahwa hidup di dunia ini harus tajrid. Tajridnya ya tidak bekerja, karena itu bisa membelokkan cipta rasa karsa dan daya kekuatan kita kepada hal-hal yang duniawi. Kalau saya enggak, walaupun saya ini pelaku rohani, saya tetap bekerja. Saya tetap menata kehidupan di dunia ini dengan satu wadah yang disebut dengan pekerjaan. Karena saya punya anak istri, mereka butuh rezeki yang keluar dari keringat saya, dan saya juga banyak kegiatan yang perlu dicukupi dengan rezeki-rezeki saya juga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat. Akan tetapi jangan lupa kebahagiaan duniamu. Itu landasan yang saya pakai. Ada juga kata bijak yang mengatakan, bekerjalah kamu. Seberapapun hasilnya pekerjaan itu, meski sedikit hasilnya, minimal bisa membebaskan kamu dari meminta-minta. Akan tetapi, ketika kita bekerja di dunia ini untuk mencari keduniawian, mencukupi keduniawian, dan menatanya, kita harus ingat koridor inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bagaimana caranya, pertanyaannya ya, bagaimana caranya kita tetap bekerja, tetap mencari dunia, tapi tidak lepas dengan Tuhan, tidak terperosok dalam hal-hal duniawi. Satu prinsipnya, jangan sepelekan basmalah, jangan lupakan basmalah. Apapun yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, awalilah dengan basmalah. Makna basmalah ini pertama adalah engkau menyambungkan jiwamu, cipta rasa karsamu, nafsumu, dan daya hidupmu kepada Allah.
berarti tidak terputus hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah minta izin sama Allah, sang penguasa dunia ini, untuk kita mengambil dan mengais rezeki miliknya yang terhampar di dunia ini. Yang ketiga adalah lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau di i'rab, pertama diawali dengan huruf jar, bismillah. Itu bermakna kita menjatuhkan. Menjatuhkan itu meletakkan, atau bisa juga memasrahkan daya kuasa, daya kekuatan, dan daya hidup kita kepada Allah. Berarti kita tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia dalam jaminannya. Allah menjamin dia. Seperti itu. Yang ketiga, lafaz basmalah ini mengandung mubtada dan khobar. Mubtada itu bisa diambil makna lain, ibtidaan, diawali. Segala sesuatu, segala perbuatan, tingkah laku, apabila diawali dengan basmalah, mubtada akan menghasilkan khobar, maka akan membawa kabar Rahman Rahimnya Allah. Kalau kita bekerja ibtidaan dimulai dengan basmalah, maka pekerjaan kita ini di akhirnya nanti akan membawa kabar Rahman Rahimnya Allah, welas asihnya Allah. Dan basmalah ini akan menyempurnakan pekerjaan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Sempurna apanya? Ridallah, biiznillah. Izin Allah ada di situ, ridha Allah ada di situ. Jadi hal yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah, itulah sempurna. Kalau tidak diawali dengan basmalah, fahuwa raddun, tertolak di situ. Selanjutnya, ketika sudah bekerja, pertahankanlah hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita bekerja pasti mencari rezeki. Cara Jawane pangupa jiwa, kasarane golek duit, cari uang lah. Berarti hubungannya itu dengan rezeki. Maka ketika bekerja diawali dengan basmalah, dan di saat kita bekerja selalu sebutlah nama Allah di kedalaman hati dengan suara batin yang paling dalam, suara hati yang paling dalam, di sela-sela pekerjaan kita. Sesibuk apapun pekerjaan kita, serumit apapun, sesulit apapun pekerjaan kita, pasti ada jedanya, ada selanya. Nah, di sela pekerjaan itulah kita menyebut lafaz Allah, 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 Allah. Hubungannya dengan rezeki tadi, Allah Maha memberi rezeki. Allah, Allah, Allah. Jadi kita bekerja itu adalah tunduk kepada Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang Maha kaya. Allahu ya Ghani, Allahu ya Razaku, ya Razaku, ya Razaku, yang Maha memberi rezeki. Ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghani, ya Ghaniya, ya Ghaniya, yang Maha kaya.
Di situ kita tetap bekerja, tapi hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga. Keduanya bisa kita ambil. Satu kali dayung terkayuh, dua pulau terlampaui. Seperti itu. Lantas bagaimana dalam keseharian itu seandainya kita tidak mempertahankan lafaz basmalah itu, ya pekerjaan itu akan melenakan kita, terlena dan akhirnya lupa dengan Tuhan kita. Itulah nanti akhirnya lama-lama kalau sudah jadi kebiasaan, ya secara tidak sadar itu akan mengubur jiwa kita, menubur daya hidup kita dalam energi, mencukupi kebutuhan, memenuhi keinginan, dan menggapai angan-angan. Disitulah namanya putus. Dan pekerjaan itu jadi hijab penutup kita dengan Tuhan. Seperti itu. Lah, untuk memperkuatnya bagaimana? Perkuatlah, kalau tadi itu kan syahadat. Yang kedua, perkuatlah dengan sholat. Pertama adalah sholat hajat pada malam hari. Sholat hajat itu banyak sekali terjadi. Kalau kita punya hajat, kita sholat hajat. Dan di ketika kita sholat hajat itu justru bludak hajat kita, dan semakin kita terkuasai oleh hajat kita itu. Makna dari sholat hajat itu sesungguhnya, sebetulnya itu kita punya hajat yang banyak dan tunduk kepada Allah yang menguasai segala hajat, yang maha kuasa dengan hajatnya. Makanya kalau kita habis sholat hajat itu silahkan duduk, tafakur, muhasabah, introspeksi, apa saja hajatmu di dunia ini, dan pasrahkan, sujudkan kepada Allah yang maha menguasai hajat, termasuk hajat kita. Jadi kalau kita nanti di siang hari bekerja menjalani kehidupan duniawi, hajat kita tunduk sama yang maha menguasai hajat. Disitulah kita nggak putus dengan Tuhan. Selanjutnya sholat duha. Sholat duha itu bukan terus kita malah justru yang beludak itu keinginan kita akan rezeki, tapi kita itu tunduk kepada Allah yang maha menguasai rezeki, yang maha kaya. Seperti itu. Dan lakukanlah puja-puji ketika sholat hajat. Subhanallah, maha suci Allah yang menguasai segala hajat makhluknya. Subhanallah, 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 maha suci Allah. Dijiwai, diresapi, dan dihayati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan pemilik segala pujian. Maha terpuji Allah yang maha menguasai hajat. Allahu Akbar, maha agung yang maha menguasai hajat. Di sholat duha, subhanallah, maha suci Allah yang maha menguasai rezeki dan memberi rezeki, yang maha kaya dan mengkayakan. Alhamdulillah, maha terpuji Allah, maha agung Allah, Allahu Akbar, yang menguasai rezeki dan memberi rezeki, yang maha kaya dan mengkayakan. Jadi dua sholat itu sama. Maknanya mensujudkan diri kita kepada Allah dalam koridor hajat dan rezeki. Seperti itu. Tidak cuma dalam hal pekerjaan. Apapun yang ada dalam setiap kegiatan dan perbuatan kita sehari-hari. Contohnya makan, minum, tidur, berpakaian, semuanya baca basmalah.
Supaya apa? Supaya apa saja yang kita lakukan di dunia ini selalu menjadi batu pijakan menghubungkan diri pribadi kita kepada Allah. Nanti bertambahnya usia kita dari waktu ke waktu, karena setiap kegiatan, setiap perbuatan selalu menghubungkan diri kita kepada Allah, maka nanti suatu saat nanti di titik akhir hidup kita, ketika kita menyongsong kematiannya tubuh ini, kematiannya raga ini, kita itu di titik terdekat dengan Allah. Bagaimana kalau kita tidak pernah menghubungkan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan dengan Allah? Maka di akhir hayat kita, ketika kita menyongsong kematian tubuh kita, kita di titik terjauh dengan Allah. Bagaimana hubungannya dengan husnul khotimah? Bagaimana nanti hubungannya dengan sakaratul maut? Orang yang hidupnya setiap tingkah laku dan perbuatannya melepaskan dirinya dengan Tuhan, maka muncullah satu keadaan yang disebut sakaratul hayat, mabuk kehidupan. Sakaratul dunia, mabuk dunia. Maka ketika mau meninggal, terjadilah sakaratul maut. Sakitnya luar biasa. Karena apa? Seharusnya dia hubungannya adalah daya hidup yang ada di nafas ini. Tapi di situ masih ada daya nafsu, daya angan-angan yang masih mengikat dan terikat dengan dunia yang harus dia tinggalkan. Na'udzubillah. Ya, makanya seandainya kita melakukan kegiatan dan perbuatan itu selalu terhubung dengan Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatan indal maut. Rahmat ketika kita menjemput maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kematian. Wa najata minan nar, dan dibebaskan dari siksaan. Wa afwa indal hisab, dan akan diampuni ketika dihitung amal perbuatan kita. Karena apa? Selalu terhubung dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, di sini dalam setiap kegiatan kita juga bisa mengukur baik buruknya hidup kita. Ketika perbuatan buruk, mau membaca bismillah pasti berat. Mau mencuri bismillahirrahmanirrahim pasti berat. Tapi kalau mau berbuat baik, bismillahirrahmanirrahim, jelas enteng. Jadi itu bisa menjadi barometer. Perbuatan saya ini baik atau buruk toh? Hati nanti yang menjawab, karena hati ini paling jujur. Seperti itu apa yang saya aturkan. Ini menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan saya yang kemarin tentang sangkan paraning dumadi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.